Gengs, Piala Asia Qatar 2023 udah dimulai nih. Dan pertandingan pembukanya udah semalam tuh dilaksanain tuh, Qatar lawan Lebanon. Qatar sebagai tuan rumah menang telak 3-0. Dan menariknya lagi nih di Piala Asia kali ini nih, pelatih timnas Indonesia Sintayong nargetin 4 poin buat timnas Indonesia di babak penyisihan grup nih. Kalau nggak salah Indonesia tergabung di grup D ya, bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Realistis nggak sih? Menurut gue sih ya realistis saja ya. Asal STY bisa membenahi berbagai kekurangan dari para pemain timnas Indonesia yang udah dilihat nih, yang udah kelihatan di laga uji coba lawan Libya 2 kali dan lawan Iran nih. Apa aja harus dibenahi? Banyak sih menurut gue nih ya. Ini menurut pendapat gue sebagai pundit abangan nih. Yang diperbaiki sama STY untuk meraih 4 poin agar targetnya tercapai di Piala Asia kali ini. Yang pertama, performa lini belakang ini, pemain lini belakang kita nih di 3 laga uji coba terakhir dan Libya 2 kali dan terakhir lawan Iran ini bikin kesalahannya bersambung nih yang berujung gol buat lawan dari timnas Indonesia. Dan ini benar-benar harus diperbaiki secara cepat sama STY. Karena apa? Karena waktunya udah mepet, ditambah lagi lawan-lawan kita nih di Piala Asia kali ini bisa dibilang berat guys. Irak, Vietnam, sama Jepang secara ranking FIFA ini ada di atas Indonesia. Yang kedua ini juga yang harus diperbaiki sama STY ini, kalau ngadapin lawan-lawan yang main intensitas tinggi dan main pressing tinggi. Nah kebetulan kan 3 lawan kita di babak penyisihan grup Piala Asia kayak Jepang, Irak, dan Vietnam ini demen banget main dengan pressing tinggi plus main dengan intensitas tinggi. Biasanya kalau yang udah kita saksin ya di pertandingan timnas Indonesia, kalau lawan timnas Indonesia main pressing tinggi dan intensitas tinggi, ini pemain timnas Indonesia suka cepat kehilangan bola dan sering salah passing. Ini juga nih harus diperbaiki sama STY secara cepat nih. Dan mental bertanding para pemain timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia kali ini harus punya mental baja nih ketika lawan main pressing sama intensitas tinggi, biar kita bisa sering memberikan peluang bagi barisan striker timnas Indonesia, biar kita bisa bikin gol ke gawang lawan sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, wah ini juga nggak kalah penting nih, transisi permainan. Ini juga harus berbeda sama STY, baik dari bertahan ke menyerang ataupun dari menyerang ke bertahan. Ini please banget dah STY imbau bilang ke para pemainnya nih, ketika melakukan transisi ataupun nge-build up serangan ataupun dalam bangun serangan di sepertiga pertahanan lawan nih, jarak mainnya jangan jauh-jauh banget nih, biar para pemain sayap kita, para pemain tengah kita ini nggak bingung nih dalam melancarkan ataupun mengalirkan bola ke lini pertahanan lawan nih. Kalau jaraknya jauh ini pasti kebingungan dan bikin mudah lawan mematahkan serangan timnas Indonesia, bahkan bisa bikin counter attack yang membahayakan lini pertahanan maupun gawang dari timnas Indonesia. Kalau bisa dibenahi transisi permainan, gua optimis banget sih target 4 poin ini bisa realistis. Yang terakhir ini dia nih juga jadi sorotan nih, terkait performa para striker timnas Indonesia. Ini benar-benar harus diasah secara cepat banget sama STY juga nih, yaitu ketajaman dari para striker timnas Indonesia. Secara dari 3 laga uji coba terakhir nih, lawan Iran, lawan Libya 2 kali, striker timnas Indonesia clean sheet bikin gol ke gawang lawan. Yang bikin gol malah Yaakob Sayuri ya kan. Tapi masih ada waktu nih sebelum pertandingan perdana lawan Irak nanti hari Senin tanggal 15 Januari 2024. Mudah-mudahan nih striker kita bisa tampil tajam di pertandingan perdana. Seenggaknya ya nggak usah banyak-banyak lah, bikin 1 atau 2 gol dulu lah ya kan buat penglaris. Dan kalau emang strategi STY yang udah sering dipakai nih kayak 3-5-2 udah kebaca semalawan ya, gue sih punya punya pemikiran nih, Indonesia main false 9 aja deh. Marcelino Ferdinand dijadiin false 9 tuh, kayaknya dia punya potensi buat jadiin false 9. Dan untuk main lainnya kayak di sisi sayap kita punya banyak stok. Kita punya Rafael Strike untuk jadi main flank kiri, terus di kanan kita juga punya Witan Sulaiman yang cukup oke performanya di fullback ataupun wingback. Kita di kanan punya stok yang juga oke punya Yaakob Sayuri dan Asnawi. Di kiri kita punya Pratama Arhan. Nah untuk lini pertahanan nih gue sih lebih prefer nih untuk lini pertahanan, trio lini pertahanan kita diisi sama Justin Hubner, terus Jordi Amat, sama yang terakhir siapa tuh yang tinggi itu siapa namanya, yang dari Nottingham Forest, dari main Championship Liga Inggris, siapa sih namanya, lupa gua. Nah ya itu tuh pokoknya itu namanya ya, lupa.
Elkan Bagot, ya Elkan Bagot maksudnya. Elkan Bagot. Nah, tuh Elkan Bagot, Jordi Amat sama Justin Hubner dipasang sebagai trio lini belakang. Rizky Ridho di mana? Rizky Ridho taruh jadi double pivot nih bersama pemain tengah andalan kita nih, Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner bagian untuk mutus serangan lawan dan untuk membela serangan. Nah, si Rizky Ridho fokus membantu ataupun menjadi gelandang pengangkut air nih. Bisa dicoba ya kan? Mudah-mudahan sih strategi ini bisa memberikan dampak positif bagi performa timnas Indonesia di Piala Asia kali ini. Terus lini serangnya gimana? Lini serangnya bisa jadi opsional nih ketika strategi Valsden ini udah dibaca sama lawan juga, ya udah kita pakai strategi yang sering dipakai sama ST, yaitu pola 3-5-2. Nah, menurut kalian gimana nih? Setuju nggak nih sama pendapat gua? Ya namanya juga pundit abangan ya kan? Namanya pendapat pundit abangan, bisa diterima, bisa nggak sama ST, tapi nggak apa-apa. Apapun itu nanti hasil yang diraih sama timnas Indonesia di Piala Asia kali ini, kita dukung sebagai supporter timnas Indonesia, kita dukung perjuangan skuad Garuda untuk tampil di Piala Asia kali ini sebaik mungkin, semaksimal mungkin.